warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Deni Trianjarwati. Saya CGB Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Saya mengajar di SDN Negeri 2 Barenglor, dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan saya, yaitu saya Febrianti Aismawati. Saya guru kelas 2 di SD Negeri 2 Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bu Ayu nanti. Jadi ini nanti supervisi akademik ini kita sebut sebagai pra-observasi ya Bu Ayu ya. Nah, tujuannya nanti adalah bagaimana saya melihat kesiapan Bu Ayu mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan di kelas nantinya. Jadi saya harap nanti dengan supervisi ini bukan merupakan beban, tapi Bu Ayu dengan adanya supervisi ini nanti bisa membantu Bu Ayu, mungkin ada masukan, kritikan atau saran yang nanti bisa membuat Bu Ayu lebih baik lagi, begitu ya Bu Ayu ya. Nah, kita langsung saja ya Bu Ayu ya. Selamat pagi Bu Ayu. Pagi Bu Deni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Deni. Bagaimana kabar Bu Deni? Alhamdulillah saya juga baik. Cuma memang karena cuaca kita nih ya Bu ya, yang baru kurang menentu. Kadang pernah kemarin juga hujan tapi terus panas lagi gitu ya Bu Ayu. Iya, benar sekali Bu Deni. Ini cuacanya memang ekstrim sekali gitu. Kadang-kadang panasnya luar biasa gitu. Betul sekali ya Bu Ayu ya. Jadi begini Bu Ayu, terima kasih untuk waktu yang Ibu Ayu luangkan untuk melakukan pra-observasi ini, untuk berbagi dengan saya, artinya untuk nantinya untuk supervisi Bu Ayu bisa berbagi tentang kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ayu lakukan di kelas begitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ayu ya. Boleh Bu Ayu? Oke, silakan Bu Deni. Baik Bu Ayu, kita mulai ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran apa nih yang Bu Ayu ingin capai dari kegiatan supervisi kali ini? Nah, nanti melalui pengamatan pada gambar, membaca teks sederhana, siswa mampu menyebutkan aturan di rumah dengan benar. Kemudian nanti melalui menyimak video pembelajaran, siswa mampu memahami aturan di rumah dengan tepat. Karena materi pembelajaran saya nanti adalah aturan di rumah Bu Deni. Jadi diharapkan nanti siswa mampu mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah masing-masing, terutama ya Bu Deni ya, seperti itu. Oke, berarti nanti dengan beberapa kegiatan ya Bu Ayu ya. Tadi ada perbedaan beberapa kegiatan, jadi ada dari gambar, ada juga dari video, luar biasa sekali. Berarti nanti ada kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda begitu. Iya, betul sekali Bu Deni. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu Ayu nih, dari pembelajaran Bu Ayu nanti area pengembangan apa yang hendak Ibu fokuskan kira-kira? Yang saya ingin fokuskan nantinya adalah pengetahuan Bu Deni. Jadi dari pengetahuan nanti anak-anak kan dapat mengetahui dan memahami apa sih yang dimaksud dengan aturan itu apa, kemudian yang harus mereka lakukan terhadap aturan itu gimana gitu, mereka harus mematuhi yang seperti apa, kemudian contoh-contoh kegiatan aturan itu apa saja. Nah, itu saya dari pengetahuannya dulu, kemudian nanti setelah pengetahuan itu bisa berjalan dengan baik, barulah nanti anak-anak dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, jadi bisa mematuhi aturan itu. Berarti nanti bisa dibawa ke kehidupan nyata juga ya? Iya Bu Deni. Oke, pertanyaan ketiga nih Bu Ayu, model pembelajaran apa nih yang Bu Ayu ambil kira-kira nih? Nah, model pembelajaran yang saya lakukan nanti adalah scientific Bu Deni. Oke, berarti nanti pendekatan semacam pendekatan sains ya berarti. Iya. Itu bagaimana Bu Ayu kira-kira? Nah, nanti itu anak-anak juga apa ya Bu Deni ya, akan belajar secara berkelompok, kemudian mereka akan mengetahui sendiri melalui video yang sudah ditayangkan, kemudian mereka akan berbagi cerita dengan temannya melalui kegiatan mereka sehari-hari di rumah seperti itu. Oke nih, tadi kan Bu Ayu menyinggung tentang berkelompok ya. Iya. Apalagi ini anak kelas 2 ya. Nah, kalau anak kelas 2 gitu sekiranya berkelompok susah nggak sih Bu? Ya sebenarnya sih kalau kita bisa mengarahkan gitu sebenarnya enggak sih Bu, cuman kadang-kadang memang dari mereka itu kalau di kelas saya memang ada tantangan tersendiri, karena memang di awal itu dari kelas 1 peralihan itu kemarin mereka sempat ada gap-gap gitu loh Bu Deni. Terus kemudian di kelas 2 itu dari awal sudah saya saya pisah-pisah gitu, jadi ya ini mau awalnya bersama ini bersama itu gitu, terus saya pisah, jadi sekarang sudah mereka itu sudah sama rata. Kemudian kemarin saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kemampuan awal si anak-anak ini tentang aturan yang ada di rumah itu seperti apa. Nah, kemudian hasilnya itu sudah sesuai dengan apa yang saya
apa ya, intinya saya prediksikan gitu. Oke, bagus sekali nih Bu Ayu ya, berarti ya, menarik nih. Soalnya kan saya juga kebetulan kan hampir tidak pernah di kelas bawah ya Bu ya, jadi mungkin bisa sharing juga ya bagaimana Iya. anak kelas 2 ini mungkin yang dalam tanda kutip bisa bikin jengkel nih kayak gitu. Kalau makanya kalau tadi berkelompok, kira-kira bisa nggak sih gitu? Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Bu Ayu nih. Strategi apa yang Bu Ayu mau lakukan di dalam kegiatan pembelajaran ini? Strategi yang akan saya lakukan, nanti saya akan melakukan apa namanya, pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi nah apa namanya, kan di awal itu kan anak-anak sudah saya petakan Bu Deni berdasarkan kemampuan awalnya, kemudian sudah saya tes menggunakan soal-soal sederhana yang sudah saya buat gitu. Kemudian mereka sudah saya kelompok-kelompokkan ke dalam apa namanya, pemahaman mereka. Jadi ada yang anak-anak memang sudah sangat paham, ada yang masih sedang, ada yang masih kurang gitu. Kemudian saya analisis lagi, saya kelompokkan berdasarkan diferensiasinya. Jadi ada yang mereka ada yang auditori, terus kemudian ada yang visual dan ada yang kinestetik seperti itu. Menarik sekali nih ya sepertinya nih ya kegiatan berdiferensiasi, karena beberapa guru juga masih jarang nih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kan begitu ya. Apalagi untuk anak-anak di bawah kelas 3 yang notabene mereka masih senang bermain, kemungkinan ini juga akan mengasihkan nih buat anak-anak ya. Nanti semoga ketika observasi benar-benar nanti terlaksana semua, benar-benar terlihat berdiferensiasinya. Jadi anak-anak juga pasti akan lebih memahami pembelajaran begitu ya Bu Ayu. Iya, betul sekali Bu Deni. Terus nanti bagaimana Bu Ayu memetakan mereka nih tadi berdasarkan atau apa namanya Bu Ayu tadi kebutuhan belajar atau berdasarkan bagaimana nih Bu Ayu? Apa Bu Deni, maaf bisa diulangi lagi? Oke, jadi anak-anak ini akan dipetakan berdasarkan kebutuhan belajar Iya. atau kesiapannya atau gimana nih Bu Ayu? Nah, saya bedakan berdasarkan kesiapan belajarnya di awal Bu Deni. Jadi pemahamannya yang tadi sudah paham, sedang, dan kurang itu tadi saya kelompok-kelompokkan tersendiri seperti itu. Berarti bukan yang anak-anak yang pintar sendiri yang sedang Oh, sendiri. enggak. Berarti dari kesiapannya ya Bu Ayu. Iya, jadi kalau nanti takutnya ini yang pintar, ini yang enggak gitu, takutnya nanti terjadi apa ya Bu Deni ya, diskriminasi di antara mereka gitu loh. Jadinya saya siapkan berdasarkan kesiapan pada mata pelajaran yang akan saya gunakan besok, yaitu adalah aturan. Luar biasa sekali nih, cerdas nih Bu Ayu nih. Ini yang selanjutnya nih Bu Ayu nih, pertanyaan kelima ya. Kira-kira media apa nih yang mau Bu Ayu gunakan nih ketika pembelajaran? Media yang saya gunakan nanti ada gambar-gambar, kemudian ada teks bacaan sederhana tentang kegiatan BIMA, kemudian nanti juga ada video pembelajaran. Kemudian nanti saya juga menggunakan puzzle yang berisi tentang, di situ ada secara acak jenis-jenis aturan yang ada di rumah gitu, tapi aturannya itu dibedakan dari aturan pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Nah, nanti dari puzzle itu kemudian anak-anak mencari mana sih yang aturan termasuk aturan pagi hari, mana aturan siang hari, mana aturan sore hari, dan mana aturan malam hari. Jadi mereka memilih dari apa namanya, kelompok-kelompok buah yang sudah saya buat seperti itu. Menarik sekali nih Bu Ayu nih. Terus nanti kira-kira capaiannya sendiri nanti kegiatannya ini berbeda-beda nggak sih hasilnya? Ya tentunya berbeda-beda Bu Deni. Jadi untuk hasil akhirnya mungkin nanti ada siswa yang pemahamannya atau kesiapannya masih kurang, itu mereka nanti akan menuliskan. Jadi mereka akan mengulang nonton video, kemudian mereka menuliskan ulang, karena mohon maaf ya Bu Deni, murid saya ini masih ada yang belum bisa menulis dan membaca gitu. Jadi kalau tidak melihat contekan seperti itu, mungkin dia masih sangat kesulitan. Tapi kadang-kadang juga saya bertanya kepada anak-anak itu atau melakukan penilaian secara lisan gitu, karena mereka belum mampu menulis dengan baik gitu. Makanya saya meminta mereka untuk menjawab secara lisan gitu. Tapi pada pembelajaran kali ini saya meminta mereka untuk menghasilkan sebuah produk, yaitu tulisan, di mana mereka bisa melihat apa namanya, atau menulis ulang dari video yang mereka lihat tadi gitu. Jadi mereka menuliskan aturan-aturan apa saja yang disebutkan dalam video tadi begitu. Nah, kemudian untuk yang berkemampuan sedang, mereka nanti akan apa namanya, membuat apa ya, bisa mind map gitu. Tapi itu tergantung dari mereka. Jadi mereka bisa membuat mind map bebas gitu, atau ada juga yang menggambar gitu, ada juga yang menyebutkan, membuat tabel seperti itu tentang kegiatan sehari-hari atau aturan-aturan yang mereka ketahui atau mungkin bahkan mereka terapkan di rumah.
luar biasa nih. Tadi kan Bu Ayu tentang menyinggung tentang penilaian nih. Nah, pertanyaan kan namanya nih, penilaian atau asesmen apa nih yang mau Ibu gunakan? Nanti saya akan menggunakan penilaian kognitif tentunya, kemudian ada penilaian sikap ketika mereka berdiskusi tadi, mereka itu berpartisipasi penuh atau mereka hanya sekedar melihat temannya gitu. Jadi penilaian sikap juga penting. Kemudian yang ketiga juga keterampilan gitu. Keterampilan itu didapatkan dari mereka ketika membuat hasil karya tadi ya Bu Deni ya, dari produk itu tersebut. Oke, kira-kira asesmennya gimana nih Bu bentuknya? Bentuknya nanti saya sudah membuat formatnya ya Bu ya, setelah saya membuat rubriknya seperti itu. Jadi sudah ada rubrik-rubrik yang sudah saya buat seperti itu. Kira-kira nih persiapannya Bu Ayu nih dari rank 1 sampai 10 sudah sampai di tahap mana? Saya sudah sampai di tahap 8 ya Bu Deni ya. Jadi saya sudah menyiapkan medianya juga sudah ada gitu. Cuman kurang mengeprint AKPD aja gitu. Tapi selebihnya insya Allah sudah. Oke, berarti Bu Ayu secara garis besar sudah siap nih ya? Ya insya Allah. Oke, yang selanjutnya nih, kira-kira kapan nih Bu Ayu melakukan observasi? Saya akan melakukan observasi ini kira-kira pada hari Rabu ya Bu Deni ya. Nanti insya Allah jam kedua. Seperti itu. Berarti pukul 8.35 ya? Iya, jam pertamanya kan digunakan untuk apel Bu Deni. Iya. Jadi jam keduanya nanti kira-kira pukul setengah. Oh iya, 35. Seperti itu Bu Deni. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ini yang terakhir nih, kira-kira nanti Bu Ayu inginnya nanti anaknya seperti apa sih? Apa sih nanti yang mau anak-anak yang selain dari pemahaman, jadi Bu Ayu tuh mau anaknya tuh tercapai seperti apa sih nanti setelah memahami aturan ini sendiri. Anak-anak kan tahu, oh berarti ada aturan nih di rumah nih gitu kan. Berarti Bu Ayu tuh pengennya nanti anak-anak berdampaknya seperti apa sih dari kegiatan ini? Nah tentunya dari pembelajaran yang sudah saya terapkan atau sudah saya lakukan nanti, saya berharap anak-anak itu dapat menjalankan aturan itu dengan baik, menerapkannya itu di rumah gitu, terutama karena ini aturan di rumah, materinya, jadi anak-anak bisa menerapkannya di rumah, tidak hanya dia tahu teorinya saja, tetapi dari prakteknya atau kesehariannya dia itu bisa benar-benar menerapkan aturan ini di rumah. Nanti maksudnya ke budaya positif ya? Ke budaya positif gitu. Jadi nanti saya juga mungkin akan berkolaborasi dengan orang tua Bu Deni untuk menanyakan bagaimana misalnya murid saya yang bernama Sofia itu kesehariannya itu di rumah seperti apa sih Mas, seperti itu. Jadi saya akan melakukan komunikasi kepada orang tua murid. Biasa sekali nih, nanti maksudnya kolaborasi juga ya. Oke Bu Ayu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana dari Bu Ayu ini nanti akan berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun ya Bu Ayu ya. Jadi nanti diharapkan pembelajaran yang Bu Ayu lakukan dapat terlaksana dengan baik begitu ya Bu Ayu ya. Terima kasih Bu Ayu untuk waktunya. Semoga nanti kita bisa berlanjut lagi dengan video observasi. Demikianlah percakapan saya dengan Bu Ayu tentang persiapan dari observasi nanti di kelas 2 SD Negeri 2 Barenger. Semoga apa yang telah direncanakan dan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.